Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam episode kali ini kita belajar satu topik firman Tuhan yang saya beri judul adalah Bitter will not make you better. Bitter won't make you better. 2 Samuel 3 ayat 21 sampai 22. Nanti kita akan loncat 24 sampai 25. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia, maksudnya Abner, dengan selamat. Nah, saudara, pada saat Abner sudah pergi dengan selamat, anak buah Daud dan Yoab baru saja pulang setelah mengadakan penggerbegan dan mereka membawa pulang jarahan yang banyak. Tetapi Abner tidak lagi bersama-sama Daud di Hebron, sebab ia telah dilepasnya pergi dengan selamat. Nah, kemudian pergilah Yoab kepada raja, katanya, "Apakah yang telah kau perbuat? Abner telah datang kepadamu. Mengapa engkau membiarkannya begitu saja? Apakah engkau tidak kenal Abner bin Ner itu? Ia datang untuk memperdaya engkau dan untuk mengetahui gerak-gerikmu dan untuk mengetahui segala yang hendak kau lakukan." Menarik ya? Padahal Yoabnya nggak ada di sana. Tetapi Yoab bisa punya jawaban atau asumsi bahwa si Abner itu panglima tentaranya X-nya Saul, begitu ya, datang untuk mengelabui atau untuk memata-matai. Kenapa bisa ada asumsi yang begitu buruk? Padahal dia nggak tahu duduk perkaranya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya, jelas Abner punya tujuan apa? Mempersatukan. Tadinya Israel sudah terpecah, di mana orang-orang dengan suku Yehuda ini dukung Daud, karena Daud ini keturunan Yehuda. Tetapi orang-orang Benyamin, orang-orang Israel, dan sebagian besar suku-suku lainnya, itu masih support Saul. Nah, jadi ini adalah rencana menyatukan Israel di bawah kekuasaan Daud. Dan ini rencana Tuhan sebetulnya. Tetapi apa yang terjadi? Yoab hampir saja menggagalkan rencana Tuhan yang besar itu. Karena apa? Pahit hati. Kenapa Yoab pahit hati? Kalau kita lihat kisah sebelumnya, adik Yoab mati dalam peperangan waktu mengejar Abner. Dan pada saat adik Yoab mati dibunuh oleh Abner, sedikit banyak itu menimbulkan luka yang begitu dalam. Sehingga negatif thinkingnya terus muncul. Makanya judul hari ini adalah Bitter will not make you better. Pahit hati tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Saudara, orang sakit hati, apa yang akan terjadi dalam hidupnya? Yang pertama, negative thinking. Yoab tidak ada di sana, Yoab nggak tahu apa-apa, tapi asumsinya buruk sekali. Yang kedua, muncul asumsi buruk dan amarah. Dari negative thinking, dilanjutin lagi adalah asumsi. Asumsi itu dugaan yang diterima sebagai dasar sebuah tindakan. Pertama mungkin baru di pikiran, lama-lama jadi keperbuatan. Yang tadinya mungkin hubungan baik-baik saja, sekarang marah-marahan. Duduk sebelahan juga nggak mau. Kalau lagi ngobrol, apalagi ngomong tentang orang itu, waduh, yang keluar semuanya pahit. Hah? Kamu berteman sama dia? Nggak tahu apa dia kayak gini sifatnya? Aduh, kamu nggak tahu. Orangnya gini. Padahal kita nggak dengar, kita nggak tahu. Semua asumsi datang dari mana? Negative thinking. Negative thinking datang dari mana? Dari hati yang pahit. Nah, saudara ya, lihat. A bitter heart won't make us a better person. Hati yang pahit tidak akan membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Akhir cerita, Abner dibunuh oleh Yoab dengan tipu muslihat. Yoab mengejar Abner, dan di tengah jalan dihunuskan pedang. Abner mati. Perbuatan Yoab hampir saja menggagalkan rencana yang begitu besar untuk menyatukan Israel. Dan kita tahu Yoab ini pada akhirnya seolah-olah dari kejadian itu, seolah-olah Yoab ini disuruh Daud. Maka dari itu pada akhirnya Daud melakukan sebuah tindakan yang sangat bijaksana. Dia berduka, dia menunjukkan rasa duka yang sangat mendalam atas matinya Abner. Sehingga rakyat menjadi tahu, oh, kematian Abner bukanlah rekayasa Daud, tetapi rekayasa Yoab. Hati-hati saudara, pahit hati kita
itu bisa menular menjadi sakit hati buat orang lain kepada orang yang sebenarnya dia nggak perlu sakit hati. Mari redam amarah. Hari-hari ini sudah semakin singkat, waktu begitu cepat. Tuhan sudah segera mau datang. Jangan sampai kita simpen sakit hati, panas hati, amarah, iri, dengki. Mau sama siapapun, tanggalkan. Yuk, biar betul-betul hari-hari ini Tuhan bisa menjamah hidup kita secara maksimal. Jangan simpen dosa. Izinkan, berikan, bereskan segala pahit hati kita kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu mengajar kami dengan cara luar biasa pada hari ini. Tuhan, kami mau, sekalipun mungkin kami belum mampu, kami mau melepaskan rasa pahit hati, sakit hati. Kami lepaskan Tuhan. Biar Tuhan Engkau sendiri yang mencurahkan kasih-Mu pada setiap kami. Berikan roh pengampunan yang ilahi itu dalam hati kami, supaya kami boleh merelakan semua sakit hati kami, geram, amarah, iri, dengki, pahit hati kami, boleh kami dilembutkan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, luruskan setiap jalan hidup mereka, apapun yang mereka kerjakan sepanjang hari ini, biar Engkau jadikan mereka berhasil. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.